Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari wajah Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tindakan Tepat Sebelum Terlambat. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Hari ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu karena kami membutuhkan firman-Mu. Senantiasa kami bersyukur atas semua penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan saja, dan kami mau memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara yang baik seturut kehendak Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati kami dan urapi kami, supaya kami mengerti dengan pengertian yang diperbarui dan kami senantiasa taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, orang lapar itu butuh makan. Sebab kalau tidak makan, maka ia akan kelaparan dan dapat jatuh sakit. Orang sakit itu butuh obat. Sebab kalau tidak diobati, maka penyakitnya bertambah parah dan bisa mengakibatkan kematian. Orang yang lelah itu butuh istirahat. Sebab kalau tidak istirahat, maka ia akan jatuh sakit. Begitu juga dengan kita, orang berdosa. Orang berdosa itu memerlukan kasih karunia Allah untuk memperoleh pengampunan. Sayangnya, sebagai orang berdosa, kita jarang menyadarinya. Akibatnya, banyak orang yang merasa nyaman hidup dalam keberdosaan. Bahkan mungkin dia lupa dirinya berdosa dan jauh dari Allah. Saudaraku, kita akan belajar dari Alkitab tentang suatu tindakan yang tepat yang harus dilakukan sebelum semuanya menjadi terlambat. Kita semua mengetahui tentang kisah si bungsu yang kembali kepada ayahnya. Si bungsu menyalahgunakan keinginannya untuk mandiri. Ia meminta jatah warisan saat itu, padahal ayahnya masih hidup. Kemudian si bungsu hidup berfoya-foya, dan akibatnya akhirnya dia jatuh melarat. Ia lalu menyadari dirinya salah mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh sang bapa. Kesadarannya tidak berhenti sampai di situ. Ia pun mengambil keputusan untuk melangkah pulang kembali ke rumah bapaknya. Ia mengakui kesalahannya dengan berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Saudaraku, ini adalah langkah pertobatan yang konkret. Menyadari kesalahannya, kemudian dia mengambil langkah pertobatan dan memohon ampunan. Mari kita baca Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 21. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya.
Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan bagian dari perumpamaan anak yang hilang. Salah satu kisah terindah dalam Alkitab tentang kasih karunia dan pengampunan Tuhan. Berikut ini beberapa renungan yang dapat kita ambil dari ayat yang tadi kita baca. Yang pertama, titik balik pertobatan. Menyadari kesalahannya dan bertindak tepat dengan kembali kepada ayahnya. Hal pertobatan ini menggambarkan momen penting dalam perjalanan anak yang hilang. Setelah dia hidup berfoya-foya dan menghabiskan semua miliknya, ia akhirnya sadar akan keadaannya. Ia membandingkan kesengsaraannya saat itu dengan kehidupan yang baik di rumah ayahnya. Ini melambangkan kesadaran akan dosa dan keterpisahan dari Tuhan, menjadi titik awal pertobatan. Yang kedua, pengakuan dosa. Kesadaran anak yang hilang diikuti dengan pengakuan dosa. Ia mengakui bahwa ia lebih hina daripada orang upahan ayahnya. Hal ini menunjukkan kerendahan hati dan juga keinginan untuk kembali. Ini mengingatkan kita bahwa pertobatan sejati itu harus disertai dengan pengakuan dosa yang jujur dan penuh penyesalan. Yang ketiga, kerinduan akan kasih Bapa. Kesediaan anak yang hilang tidak hanya karena keadaan fisiknya, tetapi juga karena ia merindukan kasih dan pengampunan ayahnya. Ini menunjukkan betapa manusia itu memiliki kerinduan bawaan akan hubungan dengan Tuhan, tentang pemulihan hubungan dia dengan Tuhan. Walaupun kita ini jauh dari Tuhan, kasih dan belas kasih-Nya itu selalu terbuka bagi kita. Yang keempat, langkah awal pertobatan. Keputusan anak yang hilang untuk kembali kepada ayahnya adalah langkah awal pertobatannya. Ini mengingatkan kita bahwa pertobatan itu membutuhkan tindakan yang nyata. Kita tidak bisa hanya menyesali dosa kita tanpa usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dan kembali kepada Tuhan. Yang kelima, firman Tuhan yang kita baca tadi menggambarkan betapa besar kasih dan pengampunan Bapa Surgawi. Bahkan sebelum anak yang hilang itu sampai ke rumah, ayahnya sudah menunggunya dengan penuh kasih sayang. Ini adalah gambaran kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dan selalu menerima kita kembali apapun kesalahan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan untuk kehidupan kita. Pernahkah kita mengalami titik balik pertobatan seperti anak yang hilang itu? Adakah dosa yang perlu kita akui dan kita minta pengampunan dengan sungguh-sungguh? Masihkah kita merindukan kasih dan juga pengampunan Tuhan? Apakah kita sudah mengambil langkah nyata untuk kembali kepada Tuhan? Saudaraku, kisah si bungsu ini kiranya mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita pun tidak terlepas dari yang namanya salah dan juga dosa. Kita sering salah terhadap sesama, sering salah, terlebih lagi kita sering salah terhadap Allah. Kita mengabaikan firman Tuhan dan mengikuti hawa nafsu kedagingan kita saja. Kita menyadarinya, kita perlu menindaklanjutinya dengan langkah yang konkret.
suatu pertobatan yang nyata, kembali kepada Allah dan meninggalkan cara hidup yang lama, memulai hidup yang baru, langkah yang baru di dalam kebenaran Tuhan. Hidup baru yang diisi dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Sesungguhnya, kesadaran untuk bertobat itu merupakan tindakan yang tepat sebelum semuanya menjadi terlambat. Saudaraku, pertobatan itu suatu tindakan yang membuka jalan untuk menyambut pengampunan dan memiliki hidup baru, menikmati kasih karunia Allah. Ingatlah saudaraku, Tuhan mengasihimu dan Tuhan senantiasa rindu untuk engkau kembali dalam pelukan kasih Bapa kita. Mengertilah saudaraku bahwa pintu pengampunan dan kasih Tuhan itu selalu terbuka bagi kita semua. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa Surgawi yang penuh kasih, saat ini kami merenungkan kisah anak hilang yang bertobat dan kembali kepada ayahnya. Hati kami tersentuh oleh kesadarannya akan kesalahan dan kerinduannya untuk kembali kepada kasih-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami. Tuhan, terkadang kami juga merasa seperti anak yang hilang itu. Kami tersesat dalam kesombongan, dalam ketakutan, atau keinginan duniawi, dan melupakan kebaikan Engkau ya Tuhan. Kami membuat pilihan-pilihan yang menjauhkan diri kami dari kasih dan juga jauh dari hadirat-Mu. Tetapi seperti Bapa dalam perumpamaan itu, Engkau selalu menunggu kami dengan tangan terbuka. Engkau melihat penyesalan dan kerinduan kami untuk kembali, bahkan sebelum kami mengucapkan sepatah kata pun kepada Engkau. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah kami ya Tuhan atas kesalahan kami. Bersihkan kami dari noda dosa dan juga penyesalan kami. Kami mengakui dosa kami dan menyerahkan diri kami kepada kasih-Mu yang tidak terbatas. Tuhan, ajarkan kami untuk mengenali suara-Mu di tengah kebisingan dan keramaian dunia ini. Tunjukkanlah jalan pulang kepada kami, agar kami bisa kembali ke dalam pelukan kasih-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk menerima pengampunan-Mu dan kasih karunia-Mu yang besar itu. Tuhan, jadikanlah kami seperti anak yang bertobat itu, yang berlari kepada Bapa dengan penyesalan dan juga dengan penuh kerinduan kami. Biarkan kami merasakan kehangatan cinta dan sukacita pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia dan penuh kasih. Terima kasih karena Engkau tidak pernah lelah menunggu kami untuk kembali dalam pelukan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bawa kami kembali di dalam takut akan Tuhan, dan bawa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Kami percaya dengan segenap iman kami dan dengan segenap pertobatan kami bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa kesembuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh teramat baik.
Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang ada dalam masalah, dalam hal keuangan, soal hutang piutang, soal kerinduan memiliki pekerjaan yang baik, kerinduan memiliki anak, kerinduan memiliki masa tua yang damai, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan dengan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan, dan juga setiap penyelesaian setiap persoalan dan akan apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan semua anak-anak-Mu. Tuhan, nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Kami percaya dengan segenap iman kami bahwa Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Tuhan, berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.